Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Siti Nurhayati NIM 4 akan mempresentasikan materi tentang musyarakah melalui video PPT yang akan saya tampilkan. Tugas video PPT kali ini adalah tugas UTS mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Maka dari itu, mari kita simak materi dari saya secara seksama. Terima kasih. Ini adalah PPT yang akan saya tampilkan, materi tentang musyarakah. Nah, di sini adalah poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum musyarakah. Yang kedua, rukun dan syarat musyarakah. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan akad musyarakah. Dan yang keempat, aplikasi akad musyarakah dalam kehidupan. Nah, pengertian dan dasar hukum musyarakah. Di sini saya menemukan dua pengertian, musyarakah secara bahasa dan musyarakah secara istilah. Musyarakah secara bahasa yaitu musyarakah dalam bahasa Arab dari kata syirka yang berasal dari kata syarika fil madhi, yashruku fil mudhari, syarikan, syirkatan, syarikatan. Artinya menjadi sekutu atau syarikat. Nah, menurut arti asli bahasa Arab, syirka itu berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, maksud dari dua bagian ini itu mencampurkan dua akad yang mana di awal sudah terdapat ijab qabul dalam hal mencampur satu modal dengan modal yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di sini untuk musyarakah secara istilah yaitu al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi di sini tuh akad musyarakah itu penggabungan dua modal dari dua orang pelaku untuk melakukan suatu usaha. Untuk keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal yang ditentukan. Untuk dasar hukum musyarakah ada tiga, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Untuk dasar hukum musyarakah yang pertama yaitu Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 12 dan Quran surat Shad ayat 24, di mana dari kedua ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja pada surat Shad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad. Untuk surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis karena waris. Untuk yang dasar hukum musyarakah yang kedua yaitu Al-Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak dari ketiga dan dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari hadis tersebut menerangkan, jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkahnya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Untuk yang ketiga, dasar hukum musyarakah yaitu ijma'. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Nah, itu pengertian dan dasar hukum musyarakah. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat musyarakah. Rukun sendiri di sini artinya yaitu sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi. Berarti sebelum melakukan akad musyarakah, dua pelaku tersebut wajib untuk menjalankan rukunnya. Yang pertama yaitu dua pelaku akad atau yang bisa disebut al-aqidain, di mana pada
kedua pelaku akad yaitu para mitra yang akan melakukan akad musyarakah juga mempunyai kecakapan dalam pengolahan hartanya. Di sini dua pelaku akad juga mempunyai syarat. Yang pertama, kedua pelaku ini harus orang yang berakal, orang yang balik, dan orang yang dalam keadaan merdeka dan tidak ada paksaan dari orang lain. Untuk yang kedua yaitu objek akad, biasa disebut ma'khud alaihi. Objek akad di sini mencakup modal atau mal. Terus yang selanjutnya itu pekerjaan doroba. Modal di sini yaitu harus mempunyai syarat modal tersebut harus tunai, dan modal diserahkan berupa uang tunai, berupa emas, perak, ataupun aset perdagangan atau modal-modal yang berbentuk lainnya. Nah, modal di sini juga harus dicampur dan tidak dibolehkan pemisahan modal untuk kepentingan pribadi. Untuk yang dimaksud pekerjaan yaitu suatu partisipasi dari kedua pelaku dalam melakukan pekerjaan dan tidak dibenarkan bila salah seorang tidak ikut menanganinya. Jadi dua pelaku ini harus saling bekerja sama satu sama lain untuk membangun usaha yang mereka lakukan sesuai akad dari musyarakah. Yang ketiga, zigha, ijab kabul, yaitu suatu kesepakatan antara kedua pelaku yang akan melakukan akad. Dan yang keempat yaitu nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil akan diperoleh jika kedua pelaku berhasil melakukan akad. Nah, nisbah diperlukan yaitu untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad, sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Nah, pada pembagian nisbah ini termasuk kesesuaian kesepakatan dari awal yang dilakukan dua pelaku. Nah, jika di akhir akad akan ada perubahan pembagian hasil, kedua pelaku ini harus melakukan perjanjian lagi. Jadi, jika ada perubahan maka harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu syarat dari musyarakah. Nah, syarat sendiri yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun bila rukun dipenuhi. Jadi syarat ini harus benar-benar terpenuhi jika ingin transaksi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, untuk syarat musyarakah di sini saya menemukan ada 3, yaitu anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain. Jadi untuk melakukan akad musyarakah di sini di antara keduanya itu harus saling mempercayai satu sama lain. Dan yang kedua yaitu mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. Jadi di awal harus ada perizinan yang mana pihak tersebut akan melakukan pengolahan harta yang dilakukan pada akad musyarakah. Yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Nah, di sini itu dua pelaku tersebut kan akan melakukan suatu usaha. Nah, di sini modal tersebut itu harus benar-benar dicampur dan tidak boleh dipisah. Apalagi untuk kepentingan pribadi itu sangat tidak boleh. Jika itu terjadi maka batalah syarat akad musyarakah tersebut. Nah, selanjutnya di sini hal-hal yang membatalkan akad musyarakah. Yang pertama, salah satu pihak membatalkannya. Nah, di sini meskipun salah satunya itu mengatakan
akad musyarakah batal, maka akad tersebut otomatis akan batal meskipun tanpa ada persetujuan pihak lain, karena pada akad ini berdasarkan sukarela tanpa paksaan. Untuk yang kedua, yaitu salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf, kehilangan mengelola harta. Yang dimaksud di sini adalah jika salah satu orang syarik itu murtad ataupun hilang akal, atau bisa jadi salah satunya gila, itu otomatis akad musyarakah ini akan batal. Untuk yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Untuk kerjasama akad musyarakah ini, jika yang dilakukan dua orang pelaku salah satunya akan meninggal dunia, maka otomatis akad tersebut akan batal. Dan jika pada akad musyarakah yang dilakukan dari 3 pelaku, lebih dari 3 pelaku, maka jika salah satunya meninggal, maka yang batal adalah yang meninggal dan akad tersebut akan tetap berlanjut. Untuk yang keempat, modal musyarakah hilang atau habis. Di sini modal adalah salah satu rukun dari akad musyarakah. Jika modal hilang atau habis sebelum akad selesai, maka batal akad yang dijadikan transaksi. Untuk selanjutnya yaitu, di sini saya mempunyai contoh aplikasi akad musyarakah, yaitu Pak Burhan telah menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta rupiah. Untuk memperbesar usahanya, Pak Burhan sepakat melakukan kerjasama dengan BPRS Syariah Y Kanan dengan mendapat dana tambahan sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini tuh Pak Burhan melakukan akad musyarakah dengan pihak Bank BPRS Syariah Y Kanan. Nah, di sini tuh Pak Burhan melakukan akad berupa permintaan dana. Nah, di sini akad pertama yang dilakukan yaitu dengan kesepakatan awal nisbah bagi hasilnya itu 75% untuk pengelolaan dan 25% untuk Bank BPR Syariah Y Kanan. Berarti bagi hasilnya itu 75% untuk Pak Burhan dan 25% untuk Bank BPRS Syariah Y Kanan. Nah, pada bulan pertama usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih sebesar 5 juta rupiah. Nah, maka bagi hasilnya untuk Pak Burhan 3.750.000 dan untuk BPRS Syariah Y Kanan adalah 1.250.000. Nah, untuk keuntungan selanjutnya yaitu pada bulan lain itu sesuai pada keuntungan bulan yang berjalan. Seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, musyarakah dalam bahasa Arab syirka yang berasal dari kata syarika fi'il madhi yasruku fi'il mudhari syarikan syirkatan syarikatan, artinya menjadi sekutu atau syarikat. Al-musyarakah adalah suatu akad yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Untuk modal awal, masing-masing pihak harus memberikan kontribusi dana, dan untuk keuntungan atau kerugian tergantung kesepakatan awal. Dasar hukum akad musyarakah ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Untuk rukun dan syarat ada 3, yaitu 2 pelaku akad, objek akad, ijab kabul, dan nisbah. Untuk hal yang membatalkan akad, jika salah satu membatalkan, salah seorang syirkah meninggal, salah satu pihak kehilangan kecakapan, dan modal hilang atau habis. Ya, yang terakhir, terima kasih telah menyaksikan dan menyimak materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.